Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Seiring masih merebaknya wabah COVID-19, maka di semester ganjil kali ini khususnya di SMK Karya Nasional Kuningan diberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau sistem daring. Karena sistem daring ini kita lakukan dalam masa pandemi, maka khususnya di kelas 1 karena kalian masih baru seminggu yang lalu melaksanakan MPLS, kemudian tidak melakukan tatap muka, maka untuk lebih mempererat silaturahmi kita, maka untuk pertemuan yang pertama ini saya gunakan untuk kita saling mengenal. Dalam hal ini saya akan membeberkan atau menjelaskan mengenai biografi saya dulu. Pertama, perkenalkan, nama saya di slide udah ada, di video ini udah ada, nama Toto Yanto SPDI, kalian bisa sapa Pak Toto. Kemudian saya mengajar di SMK Karya Nasional Kuningan sejak tahun 2009. Kemudian pelajaran yang nanti akan disampaikan atau mapel yang diampu adalah fisika, khususnya di kelas 1, jurusan TKRO, TBSM, kemudian permesinan, pemerasan, dan TAP. Itu mengenai nama. Kemudian tempat tanggal lahir, Kuningan 18 Agustus 1978, kemudian alamat Blok Kaliwon, RT 17, RW 5, Desa Jambar, Kecamatan Nusarang, Kabupaten Kuningan, kemudian nomor HP atau WhatsApp 0822 8381 0510. Kemudian email totoyanto88@gmail.com. Adapun pengalaman riwayat pendidikan. Pertama SDN 2 Jambar lulus tahun 91, kemudian MTSN Kadu Gede atau sekarang MTS 4 Kuningan lulus tahun 94, kemudian melanjutkan lagi di Manpakem Yogyakarta lulus 98, kemudian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003. Itu mengenai riwayat pendidikan. Pengalaman organisasi, pertama pernah berkecimpung menjadi wakil ketua OSIS Panpakem tahun 96, kemudian selang setahun berikutnya masih di Manpakem saya pernah menjabat sebagai ketua OSIS tahun 97, kemudian pernah berkecimpung juga di Ikatan Mahasiswa Tadis Kimia jabatan ketua Humas, ini selagi saya kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu mengenai biografi Bapak sedikit telah saya ulas. Kemudian berikutnya untuk yang pertama ini, pertemuan yang pertama ini kita sedikit akan mengulas mengenai besaran dan satuan. Tapi sebelum ke materi besaran dan satuan, tujuan KD yang diajarkan ini yaitu pertama, diharapkan setelah kalian belajar mengenai besaran dan satuan, kalian bisa memahami hakikat fisika, prinsip-prinsip pengukuran yang meliputi ketepatan, ketelitian, dan aturan angka penting. Jadi diharapkan setelah kalian belajar tentang besaran dan satuan, kalian bisa memahami hakikat fisika. Kemudian setelah itu diharapkan dengan kalian mempelajari besaran dan satuan, kalian bisa menyajikan hasil pengukurannya dengan menggunakan peralatan teknik yang tepat untuk penyelidikan ilmiah. Jadi diharapkan dengan mempelajari besaran dan satuan, kalian bisa mengaplikasikannya di pembelajaran produktif. Besaran dan satuan, apa besaran dan satuan? Kalian bisa simak apa yang dimaksud dengan besaran dan satuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Surya Rifkartono. Saya berasal dari Sincong School Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang besaran dan satuan. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas pertama saya. Oke, bisa kita mulai. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu besaran. Besaran fisika atau dikenal sebagai physical quantities memiliki definisi segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dinyatakan dengan angka.
saya mengukur tinggi badan saya. Tinggi badan merupakan sebuah besaran dan dapat dinyatakan dengan angka, misalnya 170 cm. Suhu tubuh juga merupakan besaran dan dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya 36 derajat Celcius. Oke, mungkin kamu akan bertanya, mengapa sebuah besaran harus dinyatakan dengan angka? Mengapa tidak menggunakan kata sifat saja? Ternyata kata sifat tidak bisa digunakan karena kata sifat itu terbatas. Contohnya, sepatu saya ukurannya kecil, badan saya ukurannya sedang. Mobil ini ukurannya besar. Kalau bus ini lebih besar. Bagaimana dengan pesawat terbang? Sangat besar. Bandaranya sangat amat besar. Bagaimana dengan sebuah kota? Luar biasa besar. Bagaimana dengan provinsi? Negara? Bagaimana dengan benua? Dunia? Apalagi tata surya. Kita sudah kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan seberapa besar mereka tadi. Apabila kita ingin menyatakan ukuran benda-benda tadi dengan angka, maka tidak ada masalah sama sekali. Contohnya, tinggi badan saya 170 cm. Panjang mobil ini adalah 4,5 meter. Panjang bus ini 15 meter. Panjang pesawat terbang 50 meter. Dan seterusnya. Tidak peduli sekecil atau sebesar apapun benda yang kita ukur, kita akan selalu bisa menyatakan dengan angka. Untuk besaran-besaran yang memiliki satuan, satuan tersebut bisa digunakan sebagai skala pembanding. Namun, mengapa harus memiliki satuan baku? Misalkan jika saya mengatakan tinggi badan saya adalah 1,7 meter, maka seluruh orang di dunia, contohnya Amerika, di Jepang, atau di Eropa, pasti akan mengerti bahwa tinggi badan saya adalah 1,7 meter. Satuan yang dipakai dan dimengerti oleh seluruh orang di dunia ini sering disebut sebagai satuan internasional. Dalam bidang fisika, biasanya dikenal sebagai besaran pokok. Contohnya seperti besaran panjang yang satuannya meter, besaran massa satuannya kilogram. Lalu ada besaran waktu yang satuannya adalah detik. Lalu ada suhu yang ternyata satuannya adalah Kelvin. Dan masih banyak lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Dan saya minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Faisal dan Mas Singgi atas bimbingannya. Saya akhiri. Nah, setelah kalian menyaksikan video berikut, sedikit saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan bernilai atau mempunyai angka-angka. Pada umumnya dalam keseharian kita mengenal beberapa besaran. Besaran itu dibagi dua, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Sedangkan yang kita kenal dalam keseharian, besaran pokok itu meliputi panjang, massa, waktu, temperatur, kemudian kecepatan cahaya. Pada massa itu biasa ukurannya adalah gram ataupun kilogram. Kemudian panjang ukurannya adalah meter ataupun kilometer. Kemudian untuk temperatur suhu kita kenal dengan satuannya yaitu derajat Celcius ataupun derajat Kelvin. Untuk waktu biasanya satuannya dikenal dengan sekon ataupun detik. Nah, itu sedikit mengenai gambaran ataupun penjelasan tentang pengertian besaran. Jadi intinya adalah besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai nilai ataupun angka. Dan kemudian besaran itu terbagi dua,